Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Pertobatan Saulus dan berganti nama menjadi Paulus merupakan tonggak penting dalam karya pelayanan gereja perdana setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga. Kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas, penginjil, menceritakan sejarah perjuangan umat Kristen dan perkembangan iman hingga ke pelbagai penjuru dunia. Salah satu yang dikisahkan adalah bertobatnya Paulus yang bisa kita baca dalam bacaan pertama pewartaan liturgi pada hari ini. Ada satu bagian yang ingin saya kutipkan untuk hari ini, yaitu firman Tuhan kepada Ananias tentang Saulus. Begini, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Saulus ini pekerjaannya adalah menangkap dan menganiaya siapa saja yang percaya kepada Yesus, orang Nazaret yang bangkit dari mati. Ia adalah orang Farisi yang sungguh-sungguh membela agamanya. Tetapi Tuhan Yesus, kalau ia jujur, dia ditetapkan olehnya sendiri untuk menjadi dutanya, pembelanya. Saudara-saudari terkasih, pertobatan Santo Paulus ini terkesan sangat istimewa. Betapa tidak, seorang yang sungguh membenci Yesus dan para pengikutnya sangat sulit untuk dihentikan sepak terjangnya. Tuhan Yesus harus turun tangan sendiri dan mengingatkan dia kalau dia memang salah dalam tugas keagamaannya. Dialog ini yang mengubah Saulus ketika Yesus menampakkan diri kepadanya. "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus yang menjadi buta oleh penglihatan itu disembuhkan matanya oleh penumpangan Ananias dan dapat melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus. Saulus lalu dibaptis. Saulus ini yang dijadikan oleh Tuhan Yesus sebagai alat khusus baginya untuk mentobatkan para bangsa lain. Saudara-saudari terkasih, firman yang kita kutip dari Injil Markus hari ini, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum."
dapat kita alamatkan secara khusus kepada Santo Paulus yang kita peringati pertobatannya. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Ananias. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Santo Paulus adalah seorang rasul terakhir Yesus yang memberi warna tersendiri dalam seluruh sejarah perkembangan gereja perdana. Ia pergi kemana-mana untuk mewartakan Injil Tuhan, dan banyak orang percaya dan dibaptis oleh karena pewartaannya. Perhatikan betapa banyak surat yang dituliskannya kepada jemaat yang dilayaninya. Mereka itu orang Roma, Korintus, Kolose, Filipi, Efesus, Galatia, dan Tesalonika. Dia memang rasul spesialis melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pertobatannya meninggalkan banyak pesan penting untuk kita yang hidup dewasa ini. Dia adalah seorang pentobat yang sejati. Baginya hidup adalah Kristus. Bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Pesannya yang terkenal agar kita mendengarkan dia. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan masih banyak petuah dan teladan lain yang bisa kita temukan kalau kita meluangkan waktu membaca surat-suratnya. Saudara-saudari terkasih, pertobatan Santo Paulus yang kita rayakan pestanya pada hari ini haruslah menginspirasi kita untuk memiliki totalitas dalam mengikuti Tuhan Yesus. Artinya, kita tidak boleh asal-asalan menjadi orang Kristen. Kita tidak bisa berpuas diri karena sudah dibaptis, bahwa kita harus secara terus-menerus dan tiada kenal lelah memberi kesaksian dalam hidup kita bahwa Tuhan itu amat baik. Paulus mengalami kebaikan Tuhan Yesus yang tidak membiarkan dirinya berjalan di jalan yang sesat. Tuhan Yesus dialami oleh Paulus sebagai Tuhan yang membukakan mata hatinya dan menyadarkan dia bahwa perbuatannya yang salah itu dapat menjadi sumber kekuatan yang menjadikan dia seorang rasul yang sama beraninya untuk memperjuangkan hak-hak Tuhan Yesus yang telah memilihnya menjadi alat khusus dalam tangannya. Pertobatan Santo Paulus sudah selayaknya memberikan inspirasi kepada kita bahwa dalam keadaan apapun kita saat ini, kalau Tuhan menghendaki, Allah dapat menjadikan kita berkat dan manfaat untuk sebuah kehidupan yang berkenan pada Allah. Kita tidak boleh berputus asa kalau hidup kita banyak kurangnya dan masih dipenuhi dengan dosa. Inilah saatnya kembali kepada Tuhan dan mohon, Tuhan, jadikanlah aku alatmu agar berguna bagimu dan bagi gereja serta memberkati dunia. Apakah aku sudah mendengarkan panggilan Tuhan untuk bertobat dan berbagi berkat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, semoga pertobatan Santo Paulus memberikan kami inspirasi untuk selalu memperbarui diri dan mendengarkan kehendak Yesus yang telah memilih dan menguduskan kami. Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.